Karena pada dasarnya segala kuasa di bumi telah diserahkan kepada Adam. Tuhan bilang usahakan, upayakan, kerjakan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Adam jatuh dalam dosa, tanpa disadari Adam memberi kuasa itu kepada iblis. Iblis sekarang yang pegang kuasa. Firman perlu jadi sama dengan manusia. Kristus diutus ke muka bumi untuk mengembalikan kuasa itu. Dan iblis mulai menawarkan jalan pintas. Kamu gak usah naik di atas kayu salib. Kamu gak usah menderita. Semua kuasa itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau mau kompromi sujud menyembah aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jalan pintas adalah jalan kompromi. Adalah jalan yang selalu iblis coba tawarkan kepada orang percaya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, masih seperti kemarin kita sedang membahas tentang pencobaan Kristus. Tapi hari ini kita baca seluruhnya Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan kita tertarik dengan satu konsep yang luar biasa tentang waktu yang baik bagi iblis. Karena setelah iblis mencoba Yesus dan iblis tidak bisa mengalahkan Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kapan waktu yang baik buat iblis itu? Nah, ini akan kita kupas dan hari ini kita akan belajar banyak tentang pencobaan Yesus di Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Dan kalau judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, gitu kemarin kita sudah bahas, kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi Roh Kudus tidak membawa dia ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Tapi justru Roh Kudus memberi kesempatan baginya untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan dengan pencobaan-pencobaan yang dilewatinya. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengosongkan diri dari kealahannya. Sehingga ada sebuah pernyataan yang gak akan pernah bisa dimengerti oleh siapapun. Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Ada banyak orang yang pikir, bagaimana dia bisa 100% manusia dan 100% Allah? Karena dia pada dasarnya Allah yang mengosongkan diri. Karena dia 100% Allah. Tapi pada saat yang bersama dia juga ketika hidup di muka bumi 100% manusia. Karena dia lahir dari rahim wanita. Dia dikandung, dia dilahirkan. Dan dia tumbuh sebagai manusia normal. Dan hari ini kita baca. Ketika selama 40 hari. Dia tidak makan, maka laparlah Yesus. Jadi puasa Yesus 40 hari bukan tidak makan dan tidak minum. Karena kalau dia tidak makan, tidak minum, maka kalimatnya, maka laparlah dan hauslah Yesus. Tapi kuat dugaan dari para penafsir Alkitab. Yesus berpuasa 40 hari tidak makan. Tapi dia tetap minum air putih. Karena memang secara kesehatan juga tidak baik. Apalagi di padang gurun. Tidak makan dan tidak minum selama 40 hari. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di saat seperti itu. Alkitab bilang Yesus lapar. Saya mengerti. Ada orang-orang yang menjadikan itu sebagai bahan tertawaan. Bagaimana sih katanya Tuhan kok lapar? Kok Tuhan lagi tidur? Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang gak bisa memisahkan. Yesus di muka bumi. Adalah Allah yang mengosongkan diri. Firman menjadi sama dengan manusia. Sementara dia menjalankan perannya. Tidak selama-lamanya Yesus mengosongkan diri. Karena setelah dia naik ke surga, dia kembali dalam kemuliaan. Tapi dia mengosongkan diri hanya mulai dari Bethlehem sampai Golgota. Karena setelah dia mati, dia bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
yang harus kita pahami. Ada masanya dalam karya penebusan keselamatan atas umat manusia. Dia mengenakan kemanusiaan. Untuk itu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dan di tengah masa laparnya dia, disitulah iblis datang mencobainya. Makanya jelas kita baca sudah ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, lihat saudaraku. Iblis menyerang manusia seringkali di titik lemahnya. Lalu berkatalah iblis kepada, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi ada dua titik lemahnya ketika seorang lapar. Yang pertama ingin makan. Dan yang kedua ingin membuktikan dirinya. Makanya dia ngomong dua hal, jika engkau anak Allah. Buktikan. Dan hal yang sama juga dicobai. Di akhir pelayanannya. Lewat penjahat di sebelah kiri, jika engkau anak Allah. Buktikan. Turun dari salib itu, buktikan bahwa engkau anak Allah. Tapi tugas Yesus di muka bumi bukan untuk membuktikan kealahannya. Kemesiasannya, keberadaannya sebagai anak Allah. Tetapi tugas Kristus di muka bumi adalah menebus dosa manusia. Membayar harga dosa manusia itu sebab ada kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan tugas harga dosa, harga kutuk, harga penderitaan, harga maut. Sudah ditebus dengan darahnya dari kayu salib. Haleluya. Jawab Yesus. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Wow. Yesus tidak menjawab dengan kedagingannya. Yesus tidak menjawab dengan keemosiannya. Yesus tidak menjawab dengan menyatakan keberadaan harga dirinya. Tetapi yang menarik, Yesus menjawab, ada tertulis. Berarti dia menjawab sesuai firman, ayat yang kelima. Kemudian ia, maksudnya iblis, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada segala kuasa itu, serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Pertanyaan saya, apakah iblis berdusta? Kalau iblis berdusta, Yesus akan tegur langsung pada saat itu. Itu bukan dalam kuasamu, tapi ada dalam kuasa Bapakku. Tapi kenyataannya Yesus diam. Karena pada dasarnya segala kuasa di bumi telah diserahkan kepada Adam. Tuhan bilang usahakan, upayakan, kerjakan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika Adam jatuh dalam dosa. Tanpa disadari Adam memberi kuasa itu kepada iblis. Iblis sekarang yang pegang kuasa. Firman perlu jadi sama dengan manusia. Kristus diutus ke muka bumi. Untuk mengembalikan kuasa itu. Dan iblis mulai menawarkan jalan pintas. Kamu gak usah naik di atas kayu salib. Kamu gak usah menderita. Semua kuasa itu akan kuberikan kepadamu. Jika engkau mau kompromi sujud menyembah aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jalan pintas adalah jalan kompromi. Adalah jalan yang selalu iblis coba tawarkan kepada orang percaya. Tapi anak-anak Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Tidak akan mengambil jalan kompromi. Tidak akan mengambil jalan pintas. Tapi tetap berada di jalan Tuhan. Wow, haleluya. Ayat 7. Jadi jika engkau menyembah aku. Seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Wow, haleluya. Dengan lain kata, Yesus menolak jalan kompromi. Yesus menolak jalan pintas. Tapi iblis gak putus asa. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem. Dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Oh, iblis langsung pakai ayat. Sebab ada tertulis. Jadi dengar baik. Iblis pun ternyata bisa pakai ayat. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang kau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Tetapi luar biasa. Yesus tidak dapat disesatkan. Yesus tidak dapat dibingungkan. Ayat 12 bilang. Yesus menjawabnya, katanya ada firman.
Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti dari sini kita bisa belajar. Menghadapi serangan iblis. Menghadapi cobaan-cobaan yang iblis mulai serang dalam kehidupan kita. Pastikan kita berdiri atas firman Tuhan. Bukan hanya pikiran kita, bukan hanya pengalaman kita. Bukan hanya pengetahuan kita, tapi firman. Karena Yesus sendiri menjawab iblis dengan firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan lihat ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Dan menunggu waktu yang baik. Jelas kita bisa ambil kesimpulan, Yesus mengalahkan iblis. Dengan firman Allah. Dan saya percaya kebenaran yang sama masih berlaku. Kita menang. Kalau kita mengerti firman Allah. Haleluya. Yang setuju ketik live chat saudara. Saya menang kalau saya mengerti firman Allah. Saya menang kalau saya mengerti firman Allah. Mengerti artinya mengetahui. Mempercayai. Lalu memperkatakan. Saya menang atas iblis. Jika saya mengerti firman Allah. Haleluya. Pada dasarnya Yesus saja dicobai. Apalagi kita. Siapa Yesus? Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja. Itu yang dicobai. Apalagi kita. Jadi saudaraku. Jangan mengharapkan hidup tanpa pencobaan. Tapi pastikan kita menang atas pencobaan kita. Dan bagaimana kita menang? Kalau kita mengerti firman. Maka selalu saya bilang, read your Bible. Baca Alkitab, kenali Alkitab saudara, hidup dalam firman. Percaya Alkitab, perkatakan firman. Jangan cuma perkatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Tapi perkatakan apa yang kita yakini. Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi ingat pada dasarnya Yesus saya dicobai, apalagi kita. Ada pun beberapa hal yang kita perlu mengerti tentang pencobaan. Yang pertama, percobaan itu baik. Pencobaan bukan sesuatu yang akan menghancurkan kita. Buat orang-orang yang tidak mengerti firman. Pencobaan akan memisahkan dia dari kasih Kristus. Akan menjauhkan dia dari Tuhan. Dan akan membuat dia lari dari segala panggilan dan rencana Allah dalam hidupnya. Tapi buat orang yang mengerti firman. Pencobaan membuat dia lebih dewasa. Pencobaan membuat dia lebih kuat. Pencobaan membuat dia lebih mengerti kehendak Allah dalam kehidupannya. Haleluya. Jadi ingat, yang pertama pencobaan itu baik. Yang kedua yang harus kita pahami, pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Jadi waktu kita menghadapi pencobaan, jangan pikir, aduh saya gak akan kuat. Aduh saya akan hancur. Oh itu pikiran bodoh yang ada dalam pikiran kita. Justru di tengah pencobaan bilang aku percaya. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Karena roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Haleluya. Jadi yang pertama ingat pencobaan itu baik. Karena pencobaan akan menuntun kita pada kedewasaan. Pencobaan akan menuntun kita pada pengalaman-pengalaman dasar dengan Tuhan. Yang kedua kita tahu pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Dan yang ketiga, pencobaan itu adalah tanda Tuhan persiapkan sesuatu yang baik buat kita. Seorang yang dikirim untuk bertanding di PON misalnya. Seorang yang dikirim untuk bertanding di SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade atau kejuaraan dunia. Sang pelatih di training center. Sang pelatih di pelatnas. Harus mengukur. Karena nggak bisa orang yang sudah pantas untuk bertanding di Olimpiade. Hanya dikirim ke PON misalnya. Tapi sebaliknya. Orang yang baru pantas untuk dikirim ke PON, tiba-tiba dikirim ke Olimpiade. Habis saudara-saudara. Jadi percayalah. Sebagai guru kita, sebagai pelatih kita. Sebagai trainer kita. Tuhan gak akan main-main. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam pencobaan. Dia sudah persiapkan kemenangan-kemenangan besar buat kita. Karena jangan jadi orang yang membiarkan pikiran negatif menguasai hidupmu. Karena minimal 3 hal kita mengerti tentang pencobaan. Yang pertama kita tahu, pencobaan itu baik. Yang kedua kita tahu, pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Dan yang ketiga kita sadar, pencobaan itu adalah tanda Tuhan persiapkan sesuatu yang baik buat kita. Berarti kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam pencobaan, Dia sayang kita dan persiapkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Haleluya. Adapun pencobaan-pencobaan iblis terhadap Yesus. Yang pertama, Yesus dicobai di titik terlemahnya.
Makanya Alkitab jelas bilang, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Hidup Kristen bukan hidup yang gak punya kelemahan. Tapi hidup Kristen adalah hidup yang sadar kelemahannya, karena dia bergantung pada Tuhan. Karena selalu saya bilang prinsip hidup ini, you have to know what you do know, you have to know what you don't know. Prinsip hidup ini kita harus tahu apa yang kita tahu, dan kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Kalau saudara setuju ketika live chat saudara, saya harus tahu apa yang saya tahu, saya harus tahu apa yang saya tidak tahu. Saya harus tahu di titik mana saya kuat, saya harus tahu di titik mana saya lemah. Untuk hal-hal yang kuat, kita harus jadi berkat. Untuk hal-hal yang lemah, kita nggak usah kecil hati, kita bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan akan mampukan kita. Jadi yang pertama, pencobaan iblis terhadap Yesus dicobai di titik terlemahnya. Pastikan ketika kita tahu kelemahan kita bawa kepada Tuhan, kita biarkan Tuhan bimbing kita. Yang kedua, Yesus dicoba untuk meragukan statusnya sebagai anak Allah. Jika engkau anak Allah. Pada dasarnya iblis gak suka kita tahu kita anak Allah. Iblis maunya kita pikir kita orang berdosa, kita orang lemah, kita orang yang gak sanggup, kita yang gampang terpengaruh. Tapi hari ini saya mau bilang, betul kita lemah. Betul kita gak kuat, betul kita gampang terpengaruh. Tetapi Tuhan berikan rohnya buat kita. Supaya kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Yang ketiga, jadi ingat ya. Yesus dicoba di titik terlemahnya. Apa titik terlemahmu? Itu yang sering kali iblis coba serang. Yang kedua, Yesus dicobai untuk meragukan statusnya sebagai anak Allah. Jangan sampai kita ragu bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Yang ketiga, Yesus dicobai untuk mengambil jalan pintas. Ini dia. Yesus dicobai untuk kompromi. Dan ada banyak anak Tuhan jatuh di sini. Karena kita merasa, aduh ikut Tuhan berat. Udahlah. Nah itu dia, akhirnya kita mulai ambil jalan pintas. Tidak ada jalan pintas di dalam jalan Tuhan. Di dalam jalan Tuhan yang ada, kadangkala jalan yang berputar. Tetapi dalam penyertaan Tuhan, kita tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jangan ambil jalan pintas, jangan kompromi. Tetap berjuang. Kenapa orang bercerai? Tapi gak kuat pendeta. Dia mau ambil jalan pintas. Padahal kalau dia mau bertahan, Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahan itu akan beroleh selamatnya. Dan yang keempat saya pelajari, pencobaan iblis terhadap Yesus. Yesus dicobai untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Jangan kamu mencobai Tuhan Allah. Dengan lain kata, gak usah aneh-aneh. Pokoknya ikut aja firman Tuhan. Ikut aja jalan Tuhan. Dan di ujung kesetiaan kita pada jalan Tuhan, selalu ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Nah setelah Yesus menang, iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Adapun pertanyaan kita, kapan sebenarnya waktu yang baik buat iblis? Untuk kembali menyerang kita. Sebagai anak-anak Kristus. Yang pertama, waktu kita jauh dari Tuhan. Karena itu melalui program ini, di doa pagi ini, jemaat yang saya kasih dan saya cintai dalam Yesus, jangan jauh dari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berserah pada Tuhan, dan tetap percaya. Tuhan adalah kekuatan. Dan yang memampukan kita melewati semuanya. Haleluya. Dan yang kedua, waktu kita menyimpan kekecewaan dan sakit hati, itu sampah-sampah busuk yang harus kita buang. Kekecewaan dan sakit hati bukan ciri anak-anak Tuhan. Kita bisa dikecewakan, kita bisa disakiti. Tapi kita tetap percaya Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, adik-adik muda, para hamba Tuhan. Jemaat yang saya sayang dalam kasih Kristus. Jangan simpan kebencian, jangan simpan kepahitan. Jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati. Kita mau melihat hari-hari kita dahsyat. Jangan beri kesempatan pada iblis. Biarlah di hati kita selalu ada kasih, ada pengampunan. Sehingga kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, kapan sebenarnya waktu yang baik bagi iblis? Waktu kita hidup dalam dosa. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Anak Tuhan jangan hidup dalam dosa. Karena Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga yang gak sanggup dengar. Tapi yang menjadi jurang penghambat dengan antara kamu dan Allahmu itu segala dosa. Dosa menghancurkan kita. Dosa membuat kita menderita. Dosa membuat kita selalu tertekan. Dosa membuat kita terpisah dari kasih Allah. Tapi hari ini kita bilang, betul saya dalam pencobaan. Tapi saya mau tetap andalkan Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Izinkan pagi hari ini saya berdoa secara khusus buat saudara. Mungkin hari ini sudah berkata, itulah saya. Saya sedang menghadapi pencobaan. Atau mungkin hari ini sudah berkata, tetapi yang menyedihkan saya jatuh dalam dosa. Saya cinta Yesus. Tapi hari ini saya tenggelam dalam dosa dan kesalahan saya.
Lalu Yohanes sudah berkata, aku mengerti ini serangan iblis. Aku bukan orang berdosa, aku bisa jatuh dalam dosa, tapi aku tetap anak raja, aku akan bangkit. Dan aku akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus. Hari ini kembali hamba berdoa. Buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Tuhan, kami sadar hari ini. Pencobaan itu biasa. Tapi kami tidak boleh biarkan diri kami terus-menerus jatuh. Karena pada dasarnya status kami adalah anak Allah. Kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Hari ini kami deklarasikan, kami bangkit dalam kemuliaan Tuhan. Karena Roh Kudus di dalam hidup kami. Yang akan membangkitkan kami dan memampukan kami untuk melewati semua sebagai pemenang. Angkat kami, bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Kami tinggalkan dosa. Dan kami hidup dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, apapun yang terjadi, engkau tetap anak Allah yang dikasihi oleh Kristus. Saatnya engkau bangkit. Saatnya engkau maju. Saatnya engkau dekat kembali dengan firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan menuntun engkau. Yang kedua, iblis mau sekali supaya kita ambil jalan pintas. Iblis intimidasi hidup kita sampai kita merasa gak ada jalan lain kecuali kompromi. Karena saya udah gak sanggup. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Jangan ambil jalan pintas. Jalan pintas adalah milik para pengecut. Jalan pintas adalah milik dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Jalan pintas adalah milik dari orang-orang bodoh yang tidak memahami betapa berharganya di dalam kemuliaan Tuhan. Betul kadang-kala air mata harus menetes. Betul kadang-kala kita harus melewati jalan yang berat. Tapi kemuliaan Tuhan memampukan. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya,
Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Wahyu pasal 13. Binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut,
bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.